sebenarnya. Jadi di lengan, di kaki ke bawah sama di muka. Ini enggak gitu. Bahayanya luka bakar teman-teman ya. Bapak saya masuk ICU juga gitu. Bahayanya luka bakar tuh ternyata bukan waktu awal-awal, tapi waktu infeksinya ini sangat bahaya. Nah ini mungkin untuk pelajaran juga ya untuk teman-teman. Jadi saya ya sedih juga, saya udah kehilangan 2 orang tua. Karena saya berpikir papa saya mungkin sampai 80-85 tahun ya. Ternyata enggak. 3 tahun lebih tepat setelah mama saya nggak ada, papa saya juga nggak ada. Jadi waktu itu betul-betul mulai dari September, pada papa saya baru ulang tahun ya, 23, ya baru ulang tahun papa saya itu. Akhirnya papa saya kena kejadian seperti ini. Saya nggak bisa kerja, tiap hari saya terus nemenin papa saya di rumah sakit. Mondar-mandir gantian terus sama cici saya juga yang dia izin saya juga di Bodensia. Nah sampai akhirnya kemudian papa saya kena komplikasi sepsis dari infeksinya itu akibat dari luka bakar itu membuat apa? Membuat papa saya kena pneumonia. Nah itu yang kita itu mungkin udah kehendak Tuhan ya, sedih sekali, sedih banget. Udah nggak mikir lagi teman-teman masalah kerja, masalah uang, udah nggak mikir. Karena kenapa? Ya pada saat kita seperti itu, kita hidup, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, saya juga mau kasih kunci ya teman-teman. Saya juga dulu ini sangat bingung. Saya orang itu sangat betul-betul mau menerapkan Tuhan dalam kehidupan saya, dalam segala aspek hidup saya. Itu saya orang seperti itu. Terus habis itu saya ini bingung antara gimana nih? Antara kadang-kadang saya orang ini sangat kencang ya. Kalau kerja terlalu kencang nggak bisa berhenti saya nanti gitu. Saya orang saking terlalu semangat. Kalau bisa saya prospek 10 tiap hari. Saya hajar terus, rumah berantakan ya kan. Nah ini, jadi terus saya ikut teman-teman belajar dari kemarin itu 2 minggu saya belajar satu seminar. Tapi ini sangat bagus untuk semua pebisnis. Nah, setiap manusia itu kan pasti akan melalui gelombang kehidupannya masing-masing. Yang ada di sini saya mungkin ya Cece pengalaman gelombang kehidupannya beda-beda. Semua di sini itu kalau teman-teman ingat ya. Nah, di sini yang harus kita lalui itu, misalkan prosesnya adalah seperti ini. 1 hari misalkan teman-teman prospek 10, ya 10 itu yang harus ada yang jalani. Gelombang kehidupannya itu ya nanti ya, misalkan dari ditolak, mereka masih mending, gitu kan? Itu gelombangnya yang harus kalian jalani. Nah, saya juga lihat teman-teman juga ada beberapa yang mungkin dulu maju sebelum saya, mereka naik juga sebelum saya. Waktu saya nggak aktif di Bodensia, banyak ada juga yang mundur. Jadi teman-teman, saya juga minta ya sama teman-teman di sini jangan pernah menyerah. Saya juga nggak mau menyerah. Saya nggak mau. Itu karena kalau Tuhan tetap mau saya di sini dan saya akan perjuangkan itu. Nah tahun ini juga teman-teman saya sangat target ya. Saya pengen untuk dapat apa PCC. Nah ini. Karena saya mau lebih baik dari kemarin. Saya tahu pasti kesulitannya pasti akan lebih sulit daripada Star Club. Pasti. Dan ujiannya pasti berat. Lebih daripada Star Club gitu. Tapi saya selalu punya iman dan saya minta iman setiap hari. Saya mau selalu bersuka cita melalui hari-hari saya mau selalu positif walaupun dengan begitu banyaknya penolakan. Saya jujur aja loh, dari awal tahun sampai sekarang saya prospek loh. Tapi ya mereka masih menolak. Saya nggak tahu kenapa. Tapi saya percaya setiap kali closing yang masuk itu Tuhan tuh turut bekerja di situ. Jadi tapi saya cuma berpikir setiap hari saya tanamkan dan saya tanamkan ke ejen-ejen saya. Tidak ada hal yang kita lakukan itu akan kembali sia-sia. Walaupun saya jalan 1 hari ditolak orang, gitu kan? Saya senang teman-teman jujur. Jadi bukan tetap relasi saya tetap kerjain gitu ya, tapi saya juga senang keliling jujur aja. Saya senang kayak ke toko-toko kenal orang baru, siapa di jalan tuh di kafe gitu, saya senang gitu. Karena
menurut saya ya, memang saya senang bergaul sih. Selain senang bergaul, saya senang dari dulu tuh gimana ya, senang ini. Kalau ibarat main game tuh saya senang mecahin kayak detektif code gitu ya, senang gitu. Jadi menurut saya ketika saya bertemu dengan nasabah ini kayak apa ya, membedah case. Nah itu, saya selalu berusaha untuk menantang diri saya dan saya nggak mau membuat diri saya nyaman. Nah, saya juga bersyukur teman-teman, ya. Ini juga saya juga mau bagi teman-teman harus ingat ini. Segala kesuksesan itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Tapi bukan berarti kita harus malas-malas ya. Kita harus terus rajin ini. Nggak boleh malas gitu. Karena apa teman-teman? Contohnya waktu saya 2013 nggak jadi Star Club, saya bersyukurnya 2017 kemarin. Kalau misalkan Henny ini dulu 2013 Star Club, jujur pasti saya nggak akan jadi orang seperti ini. Beda banget saya. Saya dulu dan saya sekarang sangat beda. Saya udah 5 tahun ditempa dengan segala macam kesulitan ya. Itu membuat saya jadi lebih rendah hati dan lebih dewasa dalam karakter. Nah, jadi seorang juara yang mempunyai karakter yang benar, ini langka. Nah, saya mau kejar itu. Nah, ini juga saya terapkan kepada tim saya juga ya. Karena saya rendah hati dan karakter yang benar, memiliki karakter yang benar tuh harus. Kalau seseorang juara tapi nggak memiliki karakter yang benar, itu menurut saya kurang sempurna. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi ya teman-teman, seperti kayak memiliki karakter benar itu seperti apa? Itu ditempa setiap hari. Yang mungkin dari sikap-sikap kita, yang mungkin dari yang orang lain tidak lihat, ya itu sangat menentukan juga untuk kita menjadi siapa hari esok. Yang mungkin kadang-kadang kita pikir orang nggak lihat lah, nggak apa-apa lah. Nah, itu sebenarnya Tuhan lihat. Nah, itu yang menentukan apa yang akan kita terima. Nah, saya belajarnya dari hal kecil, bukan hal besar. Itu yang nggak mudah sih. Tapi saya setiap hari berjuang. Nah, saya juga percaya teman-teman setiap hari juga berjuang di sini. Dan jangan pernah menyerah. Saya juga nggak mau menyerah dan terus belajar. Ya, mungkin sih ini teman-teman yang saya mau sharingkan. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bu, sharingnya yang luar biasa. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, ini luar biasa loh ceritanya. Dikisnya besar-besar sekali ya Bu. Terima kasih puji Tuhan. Semoga segera menular. Amin. Ada pertanyaan mungkin? Bu Wiwi? Main dong aja ini soalnya Bu Lali. Bu, saya mau tanyakan Bu, selama ini kan kalau dilihat dari marketingnya Ibu kan kelasnya kan marketnya kan besar-besar nih Bu. Terus terang saya ini orang Jawa, asli orang Jawa. Dan kebetulan saya itu memang tidak punya market yang seperti kelasnya Ibu. Jadi gimana nih cara nanggulanginya, dan selama ini saya juga berusaha masuk ke kelasnya yang menengah ke atas, tapi sampai saat ini kok belum pernah tembus. Minta tipsnya yang jitu deh Bu. Terima kasih. Jawa Tulen. Jadi sebenarnya gini sih teman-teman, untuk bisa masuk ke situ ya, kita harus ikut kegiatan-kegiatan seperti kayak olahraga. Apa yang kalian suka olahraga gitu. Kalau arisan sih enggak deh ya, saya paling nggak mau arisan tuh. Nah, ada juga sih yang ikut arisan gitu kan. Cuma kalau dalam ibu-ibu arisan itu kebanyakan mereka lebih banyak acaranya gitu daripada hal yang lain gitu. Nah, akhirnya dari olahraga kita juga pilih tempat. Tempatnya kita lihat, wah ini yang kayaknya bisa masuk gitu kan. Nah, coba dulu
Misalkan 3 bulan udah nggak ada nih, nah pindah aja lagi. Nah saya juga bertegur sapa tuh, misalkan kita harus pede ya, pertama-tama seperti tadi ibu bilang, ibu berusaha gitu ya bu ya. Sebenarnya saya mau tanya bu, usaha yang dilakukan selama ini apa ya bu ya? Ya kita kan nggak kenal ibu, otomatis kan kebanyakan kalau orang kaya kan kita kan otomatis kan vaksin. Kita datang ke situ mengenai kalau saya ini biasanya prudential begini, terus kita coba, ibu pernah dengar prudential ya, pasti jawabnya oh pernah dengar sih ya, banyak juga yang kita juga berusaha dengan polis juga. Tapi di situ juga masuknya untuk ibu tadi kan juga bilang seberapapun besarnya OP mereka itu bilang aja itu sedikit, bilang aja itu untuk bisa masuk ke sana. Kita juga sudah besar ke sana, cuman memang maksudnya udah mbak coba aja dulu lah, nanti coba buatin aja dulu. Akhirnya 2020-nya mending gitu loh. Oh gak apa-apa bu. Jadi gini, biasanya mereka tuh ya kalau mereka kalangan mereka yang menengah ke atas tuh mereka kenalnya sama kita tuh mungkin dari tempat kayak yang bukan langsung prudential gitu. Mereka kenalnya misalkan kayak acara ulang tahun kita kenal gitu ya. Terus aja acara yang tadi olahraga itu, dari situ kita bina hubungan dulu. Nah mereka nggak mau bu, misalkan mereka langsung kita ngomong produk itu nggak mau. Mereka langsung kayak risih ya, merasa kayak aduh risih banget sih gitu. Nah itu pikirannya mereka gitu. Nah antik-antik memang sikapnya mereka antik-antik. Saya sih antik banget memang ya. Jadi saya ngadepin seperti ini tuh, waduh ya memang tarik ulurnya ini harus kuat. Nah itu. Jadi nanti kita harus berusaha bikin topik pembicaraannya nggak membosankan untuk dia, seolah-olah kayak dia dijadiin target untuk beli barang gitu. Nanti kita buat menyenangkan, gimana suasananya kayak itu tadi saya diajak olahraga gitu kan. Jadi kita menjadi pribadi yang menyenangkan dari segi misalkan kayak topik pembicaraan, kita apa nih yang dia suka gitu kan. Nah dari situ terus nanti kita kirim makanan, kue, hal-hal kecil gitu kan ke rumahnya. Jadi kayak kita tanya juga kabarnya seperti apa, itu harus seperti itu terus, harus kita cerewet gitu, cuma nggak berlebihan gitu ya bu ya. Nah nanti lama-lama setelah dia suka, nah itu tadi memang butuh waktu. Nah juga jangan lupa bu, ketika kita bertemu kita tawarkan yang besar, harus kita buka 30 juta meskipun kita lihat wah ini kuatnya mungkin sekitar gini, kita buka di atas itu. Dia kuatnya cuma 10 juta, kita buka 20 juta. Karena dia pasti tawar kan nanti kan. Tawar turun sedikit ya 15, naik dikit 17 lah bu. Ya udah nggak ini yang cocok tuh untuk ibu 17 bu. Soalnya kalau saya turunin lagi nanti nggak ada manfaatnya nanti untuk ibu nih kalau klaim. Percuma kan uang segini gitu kan. Nah terus dorong lagi sama dia bilang uang segini juga nggak banyak lah untuk ibu. Cukup lah, apa nggak banyak? Dia pasti bilang ini banyak. Wah ibu malah lebih daripada ini gitu. Jadi nanti dia merasa kita hantam juga gengsinya gitu kan. Nah dari situ akhirnya bisa closing. Memang tarik ulurnya itu yang harus ini. Jadi harus kita yang terus aktif ya untuk bisa memahami nasabah atau calon nasabah ini. Mungkin ini bisa terjawab ya bu. Nah, ya. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Mungkin saya bisa minta tolong tipsnya ya bu. Soalnya kan ini juga banyak agent, banyak leader juga. Kita seringkali gampang down ya. Mungkin kita sudah menabur tapi belum menuai. Pada saat proses masih delay ini pasti ada sering naik turunnya. Jadi mungkin ibu bisa kasih tips biar kita tetap semangat bisa capai Copenhagen tahun ini. Amin. Jadi memang sih teman-teman ya perjuangan teman-teman semua di sini sama dengan perjuangan saya. Gitu. Jadi pastilah teman-teman pasti sedih, ditolak atau merasa terhina ya. Diperlakukan mungkin dengan sombong misalkan orang yang gimana ya, kadang-kadang WhatsApp gak dijawab gitu ya, udah biasa itu kalau menurut saya. Kadang-kadang di telepon gak diangkat udah biasa juga menurut saya gitu. Ya sebenarnya sedih sih, sebel juga. Kadang-kadang saya juga ini orang kok nggak ngomong gimana gitu, kayak jawab gitu kan apa susahnya gitu. Bisa jawab grup yang lain, saya nggak dijawab. Itu terang-terangan kan sama saya kan begitu kan. Nah, tapi teman-teman saya tuh selalu berdoa. Saya minta ampun sama Tuhan kalau saya marah. Saya bilang, Tuhan ampuni saya ya. Saya ini udah sombong. Saya harus rendah hati teman-teman.
Jadi gimana pun dia menyebalkannya gitu kan, saya mengasihi orang ini, saya tetap rendah hati dalam hati saya. Kita bersikap yang benar. Nah terus teman-teman, doa juga setiap hari saya ngisi ya, harus doa. Karena kalau saya nggak doa, waduh, bisa ini saya tumbang saya. Karena di luar sana itu perjuangan kita ini bukannya nggak berat ya, berat saya bilang. Tapi ya saya percaya kita tuh harus seimbang antara yang spiritual dengan yang kita lakukan sehari-hari. Ini harus seimbang teman-teman. Jadi jangan sampai kita jadi berat sebelah ya. Nah jadi kalau berat sebelah ini yang bikin kita banyak down. Nah tapi teman-teman percaya deh, selalu taruh di dalam, saya selalu naruh dalam hati saya ya. Meskipun ini kadang pikiran api masih jauh gitu kan ya. Jadi kes bagi tolak deh, tapi saya percaya teman-teman, percaya deh. Kalau karena sama kayak kalian punya, mungkin ya ada yang udah berumah tangga di sini ya. Kalau kita punya anak ya, kan kalian lihat nih, misalkan ketika anak buka sesuatu, terus dia melakukan hal yang nggak baik, kita kan tunda sebel ini, kita nanti dulu aja deh, nanti sampai kamu baik kan gitu kan dalam hati kita. Kita ini mau kasih kan, orang tua kan pasti mau kasih ke anak kita gitu kan. Bahkan mungkin ketika itu mahal ya harganya atau gak ada duit gitu ya, pasti kita mau kasih sebenarnya. Cuma tunggulah kita lihat sikap kamu seperti apa kan gitu kan. Nah begitu nanti misalkan ini anak sikapnya baik, benar, menyenangkan, selalu bersyukur, bahkan kita kasih makan telur, padahal kita nggak maksud ngasih makan telur gitu kan, cuma mau ngetes. Ini biasanya dia misalnya minta makan enak-enak gitu, wah mama terima kasih ya telurnya enak gini-gini, terus dia lakukan itu terus-terusan, kita kan akhirnya pasti kasih kan, bener kan? Meskipun itu berat di kantong kita pasti keluarkan kan untuk menyenangkan dia. Sama lah Tuhan juga seperti itu. Nah itu tadi, cuman ya dalam perjalanannya semakin besar target, semakin berat pasti. Tantangannya semakin berat, ujiannya semakin berat. Jadi saya nggak ngomong yang enak-enak ya teman-teman, saya ngomong yang nggak enak. Contoh, saya sudah 2 kali kan kejadian seperti kayak gitu. Jadi di rumah juga saya kalau nggak ada pembantu, saya merangkap pembantu juga. Saya juga harus bantu agent saya. Jadi kepala ke kaki, kaki juga ke kepala, sampai jujur teman-teman ini saya barusan sembuh dan saya masih ada vertigo sedikit sampai sekarang karena saya kecapean ya, sampai diare akut. Untung saya nggak opname, saya harus opname kemarin tuh, tapi saya nggak mau karena saya mikir kalau saya opname saya nggak bisa meeting ya teman, nggak bisa kerja. Nah itu pikiran saya, padahal asuransi ada ya gitu, cuma nggak maunya di situ. Ya puji Tuhan ya akhirnya sembuh. Nah itu teman-teman, jadi dalam keadaan apapun sakit ya, sedih ya, dalam keadaan kalian menangis ya, tetap kalian harus lakukan, jangan pernah berhenti. Jangan dikalahkan oleh pemikiran kita. Nah, yang mengalahkan kita kan pemikiran kita kan, perasaan juga. Nah, ini pentingnya juga untuk membalance, mengatur antara pikiran dan perasaan. Ini ada perasaan sedih, yang sedih menurut saya akhirnya untuk membalancekan ini saya berpikir sedih, senang, ya kan, kita menangis, kita itu hanya masalah waktu. Kalau ada sedih pasti ada senang, ya kan. Jadi ada berduka pasti nanti sukacita juga. Jadi ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Itu pasti. Jadi kalian percaya aja di situ. Dan tetap selalu berusaha yang terbaik. Jadi bukan nanti sebentar baik, sebentar enggak, sebentar baik, sebentar enggak. Gitu. Pasti enggak akan sia-sia. Itu sih tipsnya. Semoga membantu ya, Bu.